Guys, welcome. Ini edisi spesial. Trump dan Melania guncang kripto. Ya maksudku koinnya ya, koin Trump. Baru launching weekend kemarin. Ya kalau kamu beli ya mungkin ya happy. Tapi aku tahu banyak juga yang nggak beli. Nah kalau yang nggak beli ini justru lagi kesel. Kesel kenapa? Karena koin lain, altcoin justru kebanyakan merah tebal. Jadi ada beberapa topik lain tapi rasanya sih edisi ini tema utamanya ya kita coba cerna fenomena Trump dan ya mungkin brainstorming cara cari cuannya gimana. By the way ini podcast perdana kami. Rencananya rutin mingguan. Kita akan bahas topik-topik penting kripto. Ya, aku Sylvester, founder channel Kenal Kripto. Co-hostku ada dua. Kevin Siley, founder channel YouTube Kevin Siley. Dan Jono, meme coin Degen. Tiada hari tanpa on-chain hunting. Jadi guys, gimana weekend kalian kemarin gimana? Dapat Trump, miss Trump nggak main atau apa? Coba tell me dong. Okay, so I'll start, I guess, since memang orang anak-anak yang tinggal di Dex Cleaner ya. Actually caught lucunya weekend kadang-kadang sibuk, kadang-kadang enggak gitu kan. Dan kadang-kadang memang ada weekend tertentu tuh memang hari-hari baik gitu sebenarnya untuk ada di trenches gitu kan, untuk scanning. Kebetulan Sabtu kemarin ini sibuk dari pagi, harus ada jemput orang di airport gitu-gitu, terus kayak seharian lah gitu nganter-nganter ada guest gitu kan. Wah itu otak udah bercabang, itu sambil nyetir udah ramai tuh ping grup Twitter segala macam, udah tahu nih wah ada apa nih gitu kan. Terus sambil nyetir jadi kan nggak bisa kan kayak kewel yang notif on di Twitter tuh udah kayak what gitu semua tuh, kayak apa nih, kayak terus begitu sekilas lihat, Trump bikin meme coin gitu kan, kayak pertama kayak nggak ngeh gitu, kayak ini nggak kehack atau apa gitu kan, cuman ya terus akhirnya duduk di kafe baru kayak wah beneran gitu. Waktu itu kayak I think udah maybe 9 billion or something ya, lumayan relatively early ya, masih 9 atau 12 billion lah di sekitaran situ loh, masih kayak nggak bisa mencerna, terus kayak chartnya udah kayak naik terus nggak ada turunnya gitu kan, kayak wah terus kayak aduh ini ya what's happening. Terus kayak pas ngelihat porto overall kan langsung bener-bener liquidity-nya kesak tuh, dari tadinya yang hot AI itu bener-bener langsung turun semua. But yeah, long story short, I never found an entry. Gue juga sibuk banget, kayak nggak bisa dimonitor kan, gue takut lah kalau udah kayak gitu nggak bisa liatin. Ya udah I decided not to invest. Tapi begitu ya gitulah, penyesalan datangnya ke belakangan kan, habis itu udah naik terus 25, 50, 75, akhirnya ada Binance. Udah tahu lah di dalam pikiran gue, wah ini pasti di list sama Binance, pasti di list sama Coinbase, pasti ngeroket banget. Cuman I never got a chance, kayak nggak comfortable juga sama entry-nya, dan bukan not really my playstyle juga lah untuk kayak gitu. Jadi ya I'm one of the sideline guys actually dan gue yang menelan kekalahan dari holding a bunch of AI coins yang akhirnya jatuh gitu kan. Walaupun ya reboundnya tetap kuat, I actually took that opportunity untuk kayak entry lah beberapa watchlist gue gitu. So yeah, sideline people here. Gue sama sekali belum touch sama sekali yang Trump kayak Melania, kayak I think I probably will be just watching this one. Iya, karena kalau gue lihat justru emang banyak yang di sideline kan. Kenapa? Karena pertama pada pikir ke hack pas lagi market cap rendah pas awal-awal kan. Dan juga karakteristik koin Trump kan naik market cap-nya kan langsung tinggi kan. Jadi buat hunter yang pengen dapat bagger gitu, yang biasanya naruh kecil terus berharap 100x, kali ini cara mainnya kayak harus naruh besar terus dapat berapa x karena market cap-nya udah besar. Dalam bayangan gue gaya mainnya agak bedanya di sana ya. Gue juga skip sih. Gue denger di hari Sabtu, cuman gue agak cuekin gitu kan. Di hari Minggu gue udah mikir, wah ini udah naik, gue harus main play yang lain. Gue harus cara play yang lain, tapi bukan di Trump gitu, yang ada hubungannya sama Trump. Ya jadi play gue waktu itu balik ke rotasi. Sangat menurut gue kemarin lumayan
di antara banyak play yang pernah kejadian di kripto kemarin lumayan gampang sih, lumayan vanilla sih. Artinya semua orang kayaknya punya sense kalau Solana akan diadopsi gara-gara ini akan naik gitu kan. Jadi chain-nya market cap-nya masih 30% dibanding Ethereum. Ethereum narasinya nggak terlalu besar, jadi kayaknya play-nya lumayan gampang. Setidaknya gue nangkepnya gitu. Jadi ya yang gue lakuin waktu kemarin tuh ya Solana long. Gitu. Awal-awal gue masih ragu gitu, gue nggak yakin, ngeri gue kalau short kan. Gue short coin crypto tuh gue ngeri guys. Tapi dia tengah-tengah gue pikir oke, gue short dikit deh. Dan terakhir naik kan. Gara-gara ada news kalau ternyata timnya Trump jualin koin, dapetin hasil transaksinya koin Trump dibuat beliin ETH salah satunya kan. Terakhir naik, untungnya gue udah lepas sih. Gue punya feeling gak enak di situ. Feeling gue gak enak nge-short ETH. Ya anyway, ya play-nya kemarin sih lumayan ngeri. Kalau lu gimana, Kev? Saya waktu tahu itu kabarnya posisi lagi banyak ngelong sih di beberapa coins, but luckily udah ya at least beberapa udah dapat target profit yang saya mau. Cuman pas aware itu kayak jam 12 siang suddenly kan pada drop. Dan Trump itu ngeluarin koin jam 9 kan lebih kurangnya waktu di Indonesia Barat gitu. Tiba-tiba dia keluarin tweet and then suddenly market start dropping ya kan, kayak liquidity ketarik semua. At that time saya pikir sama kayak yang kok Sylvester bilang. Jadi ngeliat market cap-nya udah gede, kayak I think ini kayaknya gimana gitu ya. Ada feel, ada sense kayak jangan-jangan di-hack atau gimana gitu kan. But at least begitu dia listing di Binance, aku ada ikut sih. Jadi ada masuk open long position pada saat dia retrace, tapi itu sekitar jam 4 pagi di hari Minggu. Jadi aku entry di kisaran $24 more or less dan udah tarik initial, jadi sampai sekarang masih hold. Cuman I think nanti malam dia dilantik, probably itu bisa ngasih impact ya volatilitas gitu kan. Karena ini kelihatannya kayaknya akan jadi tren jangka pendek aja, terutama karena milenialnya tiba-tiba keluar. Jadi begitu ngelihat itu, wah ini bakal jadi sesuatu yang bisa menghilangkan trust dari orang-orang gitu kan ibaratnya. Selain Melania ada sih Baron juga. Tahu nggak kok Sylvester? Ya itu sekarang udah pada bikin meme konyol-konyol lah, satu keluarga dibuat grup Betul. kan gitu. Ada family tree-nya. Betul, exactly. Jadi begitu ngelihat wah family tree kayak gini, I mean it's a bit risky gitu loh. Kita jadi ngelihat mereka kok kalian tuh nggak tahu gitu loh yang kalian lakuin itu apa dan impactnya bisa ke market crypto tuh seperti apa kita nggak tahu gitu kan. Betul. Jadi ya it's a bit risky sih actually. Tapi ya coba ride the wave aja mumpung lagi ada momentumnya, jadi kita coba untuk manfaatin sedapatnya gitu. Kev, kalau dilihat dari gue nanya bentar ya ke Kevin ya. Kalau dilihat dari TA, Kev kan sempat turun kan dari 75 ke 40 sekian kan. Sekarang udah naik lagi kan. Masih uptrend nggak sih atau kok udah di mana sih sekarang strukturnya? Struktur ya, coba ya. Saya harus sambil lihat chat dong kok. Sebenarnya masih sih. Boleh share screen nggak kok? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Boleh. Harus dong. Oke. Coba ya, share screen. Kita ke Windows and this one. Oke. Jadi momen saya masuk itu pas dia retest di sini actually. Jadi $24 more or less. I took an entry here with stop just di bawah level ini. More or less-nya gitu ya. Dan kemarin kan turun ya, tapi turunnya itu sebenarnya termasuk healthy gitu. Karena kalau kita ngelihat structure ini kan harusnya ini high, ini low. Supposed to be ini high, ini juga potentially low gitu. Nah cuman ntar malam nih kan setelah pelantikan, apakah dia akan one more to the downside? Artinya kan dia bisa saja dalam koreksinya itu jadi 3 wave seperti ini before the next push. Atau ternyata di luar ekspektasi dan ya langsung rally gitu. Jadi there's no sell the news gitu loh pada case ini. Ya ini bisa terjadi gitu loh untuk nanti malam. Jadi strategi lo apa kalau di sini? Stop loss-nya di mana? Ininya di mana? Sebenarnya kalau untuk saat ini
actually saya udah stop out sih, karena by 15 minutes ya, sebelumnya saya move stop loss ke sini gitu. Jadi begitu dia drop below this level, oke, I'm out gitu kan. And then ya let's see lah nanti mau diapain lagi gitu kira-kira sama si marketnya. Ya lebih kurang begitu sih kok. Cuman pada saat kalau saya tuh ada satu setup biasanya saya execute asal bisa dapat 3 kali rasio risikonya saya tuh saya biasanya udah cenderung take partial gitu. Jadi once Siap. dia drop itu tadi pagi saya pikir wah ya udahlah gitu loh. Oke kalau misalkan memang udah harus exit ya exit dulu. Karena memang I think it's a bit gambling ya dengan nanti malam anything can happen gitu ya. Gimana tuh menurut kau Sylvester? Kalau dari price action wise sih ini trennya nunjukin masih ada momentum gitu. I mean ya masih ada orang yang mau line up untuk masih ngebeli. Sebenarnya sih gitu ya kelihatannya ya. Inaugurasi jam berapa ya? Dia speech-nya jam berapa ya? Kayaknya jam 10 deh kok. 10 Jam 10 WIB ya? kita. Iya, jam sekitar Iya, segitu betul. ya. Betul. Sekarang berarti kita recording kan jam 8 jam 7 ya. Setuju. Jam 7 WIB kan? 3 jam lagi kan? Yes, Iya. betul sekali. Kalau gue yang gue nangkep ya, yang salah satu pencernaan gue nih guys. Dengan weekend kemarin tuh kripto tuh jadi levelnya tuh tambah susah, man. Tambah susah buat orang yang recreational bisa cuan tuh tambah susah. Kenapa? Karena sebelum minggu lalu tuh kita udah harus punya skill untuk tahu koin yang apa grup-grupnya, meme, AI, mana setidaknya udah harus tahu. Habis itu kita harus lihat dari market cap-nya, skill dari technical-nya. Nah, tapi sebelumnya tuh kita biasanya masih punya waktu lah gitu untuk supaya tahu ada yang berubah dari kondisi biasa ke kondisi naik atau kondisi turun tuh setidaknya kita masih dikasih waktu nafas. Nah, kemarin itu apa ya? Itu menunjukkan waktu nafas investor kripto, trader kripto itu waktu nafasnya sangat amat sedikit. Untuk supaya kita bisa adaptasi dari pegang koin AI atau koin meme, habis itu kita bisa rebalancing portfolio dalam waktu kurang berapa lama, kita harus bisa tahu mau rebalancingnya kemana. Kalau salah rebalancing juga sama bonyok. Gitu. Di antara watchlist gue mungkin watchlist gue mungkin ada 30, yang hijau tuh cuman 4 atau 3 guys. Atau cuman Solana, habis itu si apa Fartcoin itu koin habis itu koin Zeus yang layer 2-nya Bitcoin di Solana, Bitcoin yang lain. Jadi kalau di antara 30-40 itu kita pilih cap-cip-cup, kemungkinan kita loss gitu kalau rebalancing gitu ya. Tapi kita rebalancingnya juga harus tahu gimana cara rebalancingnya. Jadi pelajaran gue yang weekend ini sih, cuannya kalau cuan di kripto besar gitu ya, tapi skillnya tuh harus naikin, harus apa ya? Harus untuk yang tingkat, soalnya salah satu lagi barrier of entry kita invest di kripto kan cenderung nggak besar. Artinya buat account di exchange, daftar, setor uang udah bisa masuk. Barrier of entry rendah, tapi ternyata skillnya juga harus tinggi. Jadi menurut gue ini salah satu tantangan dan juga peluang emas sih menurut gue minggu lalu tuh. What do you think? Kalau menurut gue sih, memang ada, I think it's just one moment in time lah. Kayak I think itu market anomali. I don't think ada event-event atau koin-koin yang tiba-tiba muncul dan suck liquidity of the whole, literally the whole crypto ecosystem, kayak sampai bahkan kelihatannya dari chartnya kan kayak Bitcoin sama Ethereum aja ke suck liquidity-nya ke Trump. Kayak what is that, kayak mana ada sih yang kayak gitu lagi gitu. Kayak kapan pernah ada kayak gitu, jarang sekali gitu. Nggak ada koin yang launch yang tiba-tiba nge-suck liquidity-nya Bitcoin gitu kan biasanya. So apakah maksudnya ya it's an anomaly. I think itu kayak cuman mungkin ya sekali doang lah tahun ini akan kejadian
kayak gitu dengan skala yang seperti itu. But I think the lesson is, I don't know ya, kayak I guess the lesson kalau gue hindsight ya, kalau memang you're early enough to something super big ya, why not throw a small bag. I think itu sih yang mungkin gue kayak kenapa enggak gitu, kayak gue udah tahu tickernya, gue tahu itu siapa gitu kan. Walaupun gamble ya, gue biasanya ada jatah gamble anyway gitu kan, kenapa gue nggak gamble di sana. Lagi sekarang gue ngelihat angka 5 billion tuh kayak nggak masuk akal aja gitu, kayak 10 billion gitu, kayak aduh kayak nggak masuk akal gitu kan. Mau sampai berapa lagi gitu, kayak mau sampai 20 billion gue tuh X dapet gak nih gitu kan, kayak is it worth it to throw a small bag gitu kan. Gue kemarin second guess that. Padahal throughout the year gue lumayan, I guess, punya alarm atau radar untuk ngelihat ada suatu gelombang yang baru gitu, dan sebenarnya itu check all the list lah ya kalau si Trump itu. Cuman ya kan mungkin nggak bisa konsentrasi, tapi yang gue sebenarnya mikirin dari kemarin tuh, ini sebenarnya efeknya bakal jangka pendek atau jangka panjang, dan ini sebenarnya positif atau negatif. Nah, I'm curious to hear your thoughts. Mungkin ya, coba gue oper dulu ya pertanyaannya, ntar coba gue I give you my take gitu. Cuman what do you think about that? Mungkin Kevin. Short termnya kok, yang tadi ya, either short term atau long term, gimana gitu kan. Iya, kayak dampaknya gitu. Kayak gue pengen tahu ini dampaknya ke, ya especially crypto ecosystem lah ya, dengan si Trump presiden Amerika nge-launching meme coin ini gitu. Iya. Sebenarnya tanggapanku saat only Trump-nya doang itu I think malah bagus, karena sebenarnya bisa ngundang exposure. Jadi begitu aku cek, begitu Donald Trump coin keluar itu, aku buka Google Trend and simple aja kita search-nya how to buy a crypto worldwide, ternyata itu nge-spike sangat signifikan, dan yang relate di search itu adalah how to buy Trump coin. Nah, starting dari situ. Jadi memang benar dia sucking liquidity, but at the same time dia ngundang fresh liquidity. Jadi aku pikir sebenarnya in the long run ini bagus gitu. Cuman yang begitu aku lihat jadi resikonya itu adalah the next 24 hours keluar si Melanie itu. Nah, aku pikir ini malah jadi kok semacam gimana, kita jadi punya pandangan kalau ini keluarga Trump nih mencoba untuk memanfaatkan kondisi begini tuh untuk kepentingan pribadi gitu. I mean kan langsung pertanyaannya, banyak orang langsung nanya, ini gimana kalau misalnya yang namanya Presiden Amerika Serikat ngeluarin koin kayak begini, apakah dia tidak akan ada tuntutan dari SEC atau gimana gitu kan. Ini kan harusnya melanggar hukum. Ibaratnya gitu, karena ya dia punya kepentingan di situ dengan memanfaatkan status dia sebagai presiden gitu. But at the same time actually kita ngelihat bahwa maybe dia mau serius untuk ngerjain di section kriptonya. Artinya ini ada hubungannya nanti mungkin dengan Bitcoin Strategic Reserve atau mungkin WLFi ya yang dia lagi develop juga, kayak ngambilin akuisisi banyak koin, itu mungkin ada pengaruh ke sana juga. Artinya ada keseriusan, tapi di saat yang sama juga menimbulkan keraguan. So technically mix sih, cuman kalau aku ngelihatnya I think it's just a short term ya, hanya short term trend aja gitu, and then everything will back to normal nanti later on. Hanya tinggal nunggu ya trennya kembali shifting lagi gitu. Karena saat dia udah jadi presiden, kayaknya dia udah gak bakal mikirin meme coin dia lagi deh. Kesibukan kenegaraan dia lebih penting daripada cuman mikirin, okay guys, I'm gonna call out my meme coin ya kan, gitu-gitu. Ya itu sih menurut pandangan gue kok, Jonathan. Gimana nih kalau kau Sylvester? Ayo kok. Gue jadi mikir yang Kevin bilang ya, sekarang kan belum jadi presiden, dia masih lebih leluasa kan ngomong meme coin. Exactly. Kalau udah jadi presiden masih ada remnya nggak gitu? Ada remnya nggak? Karena salah satu kriteria meme, kalau meme tokoh atau meme orang atau meme something itu tetap hot. Kalau hotnya kan karena biasanya dia lagi jadi center of attention. Betul. Ya misalnya Modeng gitu kan, lagi terkenal di center of attention. Tapi untuk tetap hot itu yang tokohnya itu meme-nya harus tetap center of attention kan. Dan satu lagi selain center of attention, dia bagaimana caranya dia harus bisa connectin attention dia ke koinnya dia. Jadi misalnya koinnya Mother deh, Iggy Azalea gitu ya. Pas dia lagi masuk kan hot kan di kalangan kripto, wah ada artis masuk kripto, dianya terkenal jadi pusat attention, naik koinnya.
Tapi seiring waktu dianya tetap terkenal. Terakhir bikin project yang gamble apa gitu. Tapi Iya. terkenalnya dia nggak bisa konekin sama coin mothernya dia. Jadi coin mothernya dia seperti kayak jalan sendiri aja gitu. Jadi kepisah antara terkenalnya dia sama mothernya dia. Kalau yang gue lihat itu yang susahnya maintain coin meme coin tuh itu, dan kayaknya belum pernah ada yang berhasil maintain coin meme coin tuh naik terus, exposure-nya terkenal terus, Iya, attention iya. terus, plus terhubung sama koinnya. Sebenarnya itu Gitu sih. kok Doge. Department of Government Efficiency itu salah satu example yang bagus. Ya nggak sih? Kayak Elon Musk nge-create sebuah department tapi connect gitu loh dengan Doge-nya. That's why Doge-nya dapat exposure juga kan. Lebih Nah, kurangnya tapi begitu ya. itu maksud gue, Kev, yang dari Doge-nya itu, Department of Government Exposure itu orang tuh harus perceive dia tuh mau dikonekin sama koinnya. Kalau dia cuma jalan Doge doang, tapi dia nggak ada ngomongin koin ini, kesannya tuh jadi misah gitu antara Doge yang ini sama Doge koinnya gitu. Nggak dapet kayak justifikasi koinnya terhadap keterkenalnya itu, yang gue tangkap sih gitu ya. Oke, sih. Kayak orang bikin koin Kevin Saili, cuman lu nggak pernah endorse kan, jadi orang pikir ya udahlah koinnya Kevinnya Kevin gitu kan. Yang gue tangkap itu sih. Nah kalau yang Jono bilang ya, yang lu nanya, menurut gue bakal harus lebih pilih-pilih lagi sih bro. Khususnya sih yang kelihatan kan sekarang ekosistem Solana. Artinya yang kemungkinan bintangnya lebih cerah itu yang ada hubungannya sama Solana. Misalnya DEX-nya atau ekosistemnya, blockchain-nya. Sedangkan yang lain ya kayak blockchain L1 yang lain tuh harus benar-benar pinter-pinter cari narasinya gitu. Dia kuatnya di mana. Kalau enggak, menurut gue sih agak berat ya. Kalau kayak sekarang gitu ya. Itu sih tanggapan gue ya. Menurut gue sih bro. Kalau lu gimana? Interesting. Nah. Iya. I think pertama gue setuju banget sama yang the fact that ini ada koin kedua, itu it kills the whole thing. I think itu membunuh momentumnya, jadi orang juga nggak tahu positioningnya kayak gimana. Kayak agak jadi nggak ketebak sebenarnya ini tujuannya apa gitu kan. Kalau sebenarnya tujuannya kayak si Trump ini ngeluncurin meme coin untuk kayak apa ya, jadi ngebangun fanbase atau narik engagement buat presidensinya dia atau patriotisme, itu kan singular gitu ya, ke satu. Tapi dengan dia tiba-tiba nge-launch kayak bininya gitu, kayak siapa dia, kayak kenapa gitu, kayak nggak ngerti aja gitu, kayak ini mainan atau apa, timnya mikir apa gitu. Kayak karena kan udah banyak kejadian kayak gitu, kayak kalau nggak tahu ya, di AI itu banyak banget yang kayak gini. Yang pertama-tama yang nggak masuk ke industri ini, kayak AI researcher bikin koin, dia bikin AI agent terus bikin koin gitu misalnya gitu kan. Abis itu tapi tiba-tiba dia bikin side project, dia bikin koin kedua di orang yang sama, developer yang sama, bikin dua koin. Nah itu langsung bubar tuh gitu kan. Nah ini literally kayak mirip kayak gitu. Jadi kayak gue jadi rada nggak bisa kebayang sebenarnya ini playnya apa gitu. I think setuju banget sama Kevin, itu poin nomor satu. So kalau ngomongin si ticker Trumpnya sendiri, menurut gue memang Melania ini jadi kayak apa ya, I guess kayak reputasinya ternoda lah gitu. Dan ini kayak seterusnya kan bakal kayak jadi betanya gitu ya. Jadi orang tuh kayak akan agak bingung lah, I think positioningnya overall marketnya. Ini long term pasti koinnya itu sendiri kayak gitu. Nah, the fact that si presiden ini berani ngeluncurin meme coin ini, I think it adds another ripple effect. Dan yang gue nggak suka dari ini adalah ini jadinya kan ini seramanya nyangkut sama industri kita, gitu kan. Ini already happened, ini historical, ini top 20 crypto now or whatever. Itu kan selamanya nyangkut sama industri ini. Berarti kalau apapun yang news yang berhubungan sama ini akan berhubungan sama the whole liquidity of our ecosystem kan sebenarnya gitu. Gua nangkepnya gitu ya. Jadi kayak kalau nanti tiba-tiba news keluar si House of Representatives misalnya mau investigasi ada market manipulation atau enggak, keluar nih beritanya, bang gitu kan, kena. Terus kalau misalnya nanti SEC mau kayak gini gimana? Terus kalau nanti tiba-tiba beneran kejadiannya ternyata dia actively nge-shield ini coin gitu, kayak oh look at my Trump coin bla bla bla. Maksudnya gak sih kayak lagi press conference gitu terus dia ngomongin Trump coin gitu kan, kayak
jadi gimana ya, rada-rada kayak Yes, kalau yes, yes. kayak it's just kayak jadinya kayak kita rada-rada ketarik sama sesuatu yang seharusnya kita nggak ketarik gitu. Jadi kayak apa bisa positif bisa negatif. Untuk short termnya yang pasti ini sangat positif buat Solana menurut gue satu. Fresh liquidity banyak, dan itu kayak the power kayak bener-bener kan kayak kemarin suck liquidity semuanya masuk ke Solana, habis dari Solana trickle down ke Trump, or even kebalik gitu kayak Trump habis itu narik Solana. So very bullish for Solana. Tapi for the whole ecosystem itself, gue jadinya lebih kayak, wah ini satu faktor lagi yang seharusnya kita nggak usah deal with, tapi kita jadi harus deal with gitu. I think that's kind of my take, dan gue ada firasat kayak down the road ini pasti ada ripple effect-nya. Dan I think nggak kecil karena liquidity banyak. Nah, ketiga 80% supply itu, gue bener-bener kayak I don't get it, kayak 80 supply ini itu hartanya dia, kayak dia bakal declare gitu itu sebagai harta dia gitu, atau kayak itu company worldwide-nya punya atau apa gitu, kayak 80% itu banyak banget loh, by the way itu kayak gila banget sih. So that's another one, dan mereka kan ada vesting schedule-nya juga ya, jadi kan I don't know, mungkin mereka akan dump, and that's not gonna be good kalau mereka sampai dump. So oh man, what a wild time. Ya, jadi yang gue tangkap kan uncertainty ya guys ya. Nah, boleh share nggak? Kalian udah ada rencanain play kalian nggak? Ada yang beda nggak cara kalian bermain mulai malam ini sampai berapa hari ke depan gitu atau apa? Gimana tuh? Start dari mana nih kok? Harus dilempar dulu kok bolanya, dipasing dong. Ya udah, Siapa dong aku yang mulai dulu mau ya, aku udah mulai share dulu play? deh. Go. Aku mulai dulu. Sebenarnya kan aku lebih ke trading ya. Technically trading futures market lah. Ya risking saham buat dapat sebagian gitu. Cuman memang aku ngelihat ini kok karakteristik market berbeda. Ya sama kayak tadi kok Sylvester bilang. Sebenarnya aku udah punya experience sih. Waktu 2017 Donald Trump itu ngejabat juga sebagai presiden. Waktu itu aku udah lebih aktif transaksikan di forex market sama di US equity. Dan pada kala itu terus terang lumayan sulit karena beberapa kali Donald Trump tuh suka ngeluarin kebijakan, suka ngebuat statement, dan itu bikin market tuh bener-bener volatile unexpectedly gitu. Jadi kalau misalnya kayak contoh nih FOMC meeting, kita tahu kan ada schedule-nya, kita tahu ada Jerome Powell akan ngomong jam berapa. Kalau ini nggak bisa. Suddenly nggak ada schedule, nggak ada apa, tahu-tahu market goyang-goyang. For example, sebenarnya kalau kalian notice itu seminggu lalu Donald Trump ada sempat ngeluarin statement. Dia mau discuss sama Xi Jinping soal TikTok. Dan itu bikin dollar index benar-benar spike, naik dan turun dengan waktu yang sangat singkat. Nah, ini udah merupakan sebuah mungkin teaser ya, bahwa nanti saat Donald Trump ngejabat selama 4 tahun, hal-hal seperti ini akan jadi hal-hal yang bukan lagi anomali, tapi ini adalah sebuah kebiasaan market yang baru. More or less gitu. Dan yang jadi kendala itu adalah karena dia adalah the first president US yang mengadopsi kripto, it means apapun yang nanti dia keluarkan statementnya itu juga akan impactful banget buat kripto. Nah, ini yang mungkin menjadi satu bentuk gimana kita harus belajar atau mengadaptasi mengelola resikonya sejak awal gitu. Kalau bagi saya sih mungkin begitu ya. Jadi aku harus ada pertimbangan kayak oke, ya ini caraku trading udah nggak akan sama kayak sebelum-sebelumnya. I mean harus ada beberapa pertimbangan yang mungkin diganti dari segi risk manajemennya. Nah, itu Nah mungkin itu Kev. utamanya Jadi ya. jadi apa time frame-nya digedein, stop loss digedein atau gimana Kev? Itu menarik kan? Karena kalau lu gedein time frame gitu, misalnya lu harus masuk ke daily sekarang atau ke weekly Ya. supaya range lu lebih gede, tapi kan ya gayanya juga beda lah. Gimana? Justru sebaliknya kok. Justru sebaliknya, kita nggak boleh hold terlalu lama. Karena if something suddenly happen gitu kan dengan statement dia, artinya kalau misalnya kita memposisikan diri, kayak tadi kok Jonathan kan cerita ya, I mean dia ada hold AI and then suddenly drop semua nih AI-nya gitu gara-gara kesak liquidity-nya itu. Nah itu sebenarnya resiko kita nge-hold lamanya. Jadi aku harus ada pertimbangan bahwa okay, maybe time frame-ku bermain harus lebih ke short term, paling mentok mid term gitu. I mean hold paling lama I think maybe 1 minggu.
Itu. Jadi lebih banyak di scout-nya supaya bisa dapetin ya daily profits lah ibaratnya untuk di-collect almost harian gitu. Kalau misalkan aku pakai cara lamaku swing, nah kita udah tahu dengan kondisi sekarang every sentiment itu membuat market bergoyang kok. Termasuk FOMC salah satunya. Kayak kemarin Christopher Waller, kalau misalnya dia nggak kasih statement tahun ini mau rate cut, belum tentu naik Bitcoin dari hari Rabu lalu. Itu sih berbarengan dengan CPI ya, atau inflation report ya tentunya. Gitu kira-kira kok. Jadi lu cari momen Trump lagi nggak pegang HP, lagi liburan gitu, baru lu trading agak kepanjangan gitu bro. Kalau lagi Probably. pegang HP lu nggak boleh. Nggak bisa. Panjang. Iya, probably. Misalnya nih Trump mau ada ini kan event misalnya di G7 deh misalkan gitu. Kok G7 ya. Ya pokoknya lagi ada event-event kenegaraan gitu ya. Oke, udah harus aware. Oke guys, kita hati-hati ya. Take off dulu dari market kalau bisa, jangan terlalu paksain transaksi gitu. Gitu sih itu. Itu kalau saya ya. Oke, Nah, menarik. kalau kok Jonathan gimana nih kok? Gue gimana? Kalau gue karena one I'm a bad trader. I guess gue belum pernah terlalu invest waktu gue untuk menjadi a good trader, but I don't think gue punya psyche mendukung lah untuk itu gitu. Dan gue nggak, I think emotional controlnya harus belajar banyak gitu kan. Jadi anyway, my style is more cariin undervalued gems. Jadi as funny as it sounds, lebih ke approach-nya value investing, tapi di trenches. I guess gitu ya ngomonginnya. Which is lucu ya, kayak agak kayak lucu ya. But somewhat on a more degen scale gitu. Tapi ya approach-nya lebih kayak gitu. Bukan value investing in terms kayak cari yang P&L gimana terus kayak hold 2 tahun gitu yang kayak actual value investors ya. Wah, itu lucu ya. Tapi ya I think that's actually how I think about it gitu. Kayak untuk figure out kayak ini mispriced nih gitu. Kayak di dalam meta ini dan liquidity yang kayak gini dan flow yang lagi kayak gini, ini underpriced atau ini undervalued nih gitu. Kayak approach-nya lebih kayak gitu. Jadi nyariin yang kayak gitu kayak nah kalau dengan style kayak gitu dan kayak membangun tesis ya, kalau kayak tahun lalu kan gue percaya kayak itu tahunnya meme gitu kan, jadi banyak di meme. Tahun ini tesisnya gue ya ini AI agents gitu kan. Maybe ada narasi-narasi lain, tapi I know for a fact kalau ini akan menjadi salah satu yang dominan gitu. Jadi mau mencoba untuk mengkerucuti, ya udah gue niche di sini aja, gue memperkuat diri di sini. Gue actually kayak dari nggak pernah belajar coding sampai gue download kursor, gue liatin tutorialnya, gue coba sendiri cara bikin Eliza-nya. Gue pengen tahu kayak ini actually pain points-nya di mana gitu kan. Stuff like that lah. So I'm trying to create an edge di situ gitu, karena gue mau bangun itu. Dan dari situ, so ini tying back into kayak karena gue punya tesis ini, kalau gelombang besarnya di 2025 itu adalah sebenarnya narasi AI agents dan koin-koin ini, menurut gue ini berdampak ke playstyle gue atau cara gue main. Jadinya ya justru gue ngeliat ini sebagai opportunity. I think looking at price action wise, kayak dengan knowledge-nya gue ya, I see a lot of volatility coming kan. Memang kayaknya masih kayak pijakan ini fair value-nya atau kayak liquidity-nya tuh kemana nih gitu, kayak jadi masih belum ada pijakan di koin-koinnya kayak ini. Tapi I see it as actually a buying opportunity, dan kayak justru ini momen-momennya yang hunting mode lah gitu, or at least bisa kayak merealokasi ke koin-koin yang sebenarnya strong tapi semuanya pada panic sell gitu. I think a lot of fear dan a lot of panic gitu happening in the trenches currently, dan mereka ngejualin koin-koin yang sebenarnya bagus gitu dari sisi kualitas dan potensial gitu kan. So currently ya itu sih, justru gue ngelihatnya lebih kayak ya udahlah, gue nggak usah fokus ke ngejarin Trump, Baron, Kai dan teman-teman. Gue justru lebih banyak ngeliatin kayak mana nih yang kayak ngaco nih harganya, dan gue coba averaging di sana gitu. Jadi lempar dan tanam dan biarkan dia berkembang gitu lah ya. Cari yang Betul. value investingnya bagus gitu.
Diketawain nih gue sama Ko Sylvester, malu gue. Enggak. Bisa lu ngomong value investing untuk meme coin, gue Kan filosofinya. Tapi ya, of course it's not actually value investing. Anyway, iya, menarik ya. Iya sih, karena kalau dari gaya investment yang cari yang hidden gem ya harusnya nggak terlalu pengaruh lah, naik turunnya kan lu nggak terlalu ke cari exit yang dalam waktu tertentu juga kan. Targetnya pas dapat yang udah oke baru lu exit kan. Iya. I mean my only bet is that the liquidity will flow in ke narasi ini, ke kategori ini kan. Selama liquidity akan selalu flow in, bukan flow out. Kalau sekarang kan lagi flowing out because of an anomaly menurut gue ya. I think correctionnya harusnya bakal cepat dan kuat once liquidity just kayak recalibrates setelah aftermath-nya ini. And I think it's gonna bounce back dan ya continue on lagi. Nah bro, kalau gue jadi why AI agent gitu, kenapa di antara banyak narasi setelah keluarga Trump balik lagi ke AI agent tuh why? Great question. Ini gue belum pernah jabarin secara sistematis ya. Semua ada di otak gue. Cuman number one is that AI is memang secara makro dan secara global itu lagi pace of innovation dan I guess itu hot keyword di dunia VC, di dunia tech. A lot of brilliant minds lagi ke sana semua. Jadi rate of innovation sama rate of development-nya dan segimana itu akan merubah segalanya itu unprecedented kan. Maksudnya itu undeniable dan unprecedented, pasti akan terjadi dan sedang terjadi gitu. Jadi nomor satu itu dulu gitu kan. Memang itu adalah sebuah teknologi yang akan kayak gue nggak bakal bingung kalau setiap bulan bakal ada satu AI company yang bikin sesuatu lagi gitu. Dan yang videonya tiba-tiba lagi jadi video AI-nya tiba-tiba jadi begini, jadi begitu. It's going to keep happening. GPU-nya akan selalu makin powerful, Nvidia bakal jadi, maksudnya, kayak ini bakal ngegulung-gulung terusnya. Itu ombak besarnya gitu kan. Dari sisi seluruh dunianya gitu. Nah di Web3-nya pasti akan kecipratan. Nah di Web3-nya sendiri gue ngelihat ada actually correlation antara ada value contribution-nya gitu. Bukannya kayak kita cuma nebeng hot keyword di atas terus kita jadi meme di bawahnya gitu. Tapi di tech stack-nya kita nih di blockchain ini actually ada contribution-nya gitu kan. Ada masalah ethics dari AI companies gitu kan. Sekarang sangat-sangat centralized, bahkan dikontrol sama Sam Altman misalnya gitu kan. Kalau di OpenAI kan super centralized, kita nggak tahu approach-nya dia kayak gimana, kita nggak tahu datanya dia dapat dari mana. Blockchain bisa solve itu. Kedepannya misalnya kalau AI udah sampai seril itu sampai kita nggak bisa bedain manusia benar sama manusia AI misalnya gitu kan, blockchain akan menjadi jawabannya untuk bisa nge-verify itu secara otonomis dan trustless gitu kan. So ada correlation dari sisi ethics, dari sisi open source ethics atau open source spirit gitu. Untuk ngedevelop sesuatu yang open source kan kita tahu kalau sekarang ada bahkan di development LLM dunia ada kubu open source, ada kubu closed source gitu kan. Lama yang being open source dan OpenAI being super closed source. Nah ini kayak cabangnya ini nih, jadi AI researcher yang cabang yang open source sekarang lari ke crypto semua gitu. Basically orang-orang genius yang selama ini mencoba untuk ngedevelop open source dan mempunyai ethics yang benar ini tadinya nggak punya funding bisa dapat funding melalui crypto gitu karena ada ya gitu kan kita punya memes ekonomi ini. Jadi memang researcher yang sekarang kita dukung quote unquote koin-koinnya ini memang benar-benar AI researchers yang beneran. So itu lagi ngedukung sebuah open source movement. Nah itu kan jadi semua yang kebanyakan yang di launch di project ini adalah project-project open source yang udah di develop 2 tahun 3 tahun 5 tahun terus dibikin jadi officially sebuah project gitu kan. Makanya kita sebagai crypto investor saya jadi kayak ngeliatnya itu ada value-nya. So ada value alignment lah bahasa keduanya. Dan I think that's my two core thesis lah. Jadi kayak
ada value alignment-nya, dan memang narasi di 2025 ini kelihatannya ya akan growth secara eksponensial gitu kan. Dan teknologi yang sekarang lagi dibikin di project-project AI crypto ini actually are tech stacks yang bisa dipakai, dan bahkan orang-orang Web2 pun akan ujung-ujungnya bisa pakai gitu lah. Karena mereka punya rate of innovation-nya juga cepat dengan open source ini, dan orang-orang super supportive kan karena value alignment dari sisi kriptonya. Ya ini jadi exponential growth-nya, dan ujung-ujungnya menjadi end product yang menurut gua bakal bisa dipakai sama even Web2 companies gitu, terutama di AI agents ini ya. So yeah, that's that. Keren. Uh, Oke, keren. Guys, kayaknya kita udah 40 menit, kayak episode pertama udah pas waktunya. Nah, buat teman-teman yang nonton, kalau kalian perhatiin, aku nggak ada sebutin nama podcast kan, karena kita juga masih cari-cari nih. Jadi kalau kamu ada ide, tulis di komen dong. Pertama, nama podcastnya apa menurut kamu? Habis itu topik minggu depan maunya apa? Kalau aku sih pengennya tanya ke Jono lagi tuh. AI-nya dia tuh maksudnya bagus-bagus tuh apa gitu kan, suruh dia spill gitu kan. Tadi kan dia cuman kasih tahu ini tesisnya aja, nggak dikasih tahu nama koinnya kan. Kalau aku maunya gitu. Tapi mungkin kamu ada pilihan yang lain, coba tulis di komen. Atau kamu juga mau ada segmen apa, bahas apa di podcast ini, saran apa, tulis komennya. Ini menarik banget sih, bagiku menarik banget ya. Guys, episode pertama, any final words kalian? Oke, be safe. Perhatiin resiko. Ya, selalu perhatiin resiko terus ya. I mean, by the time kita keluar podcast ini, ya berarti teman-teman harus banyak research ya kan. Apa yang tadi kita coba discuss itu bisa jadi reference untuk kalian juga gitu. Mungkin kayak gitu ya kok ya. Ya. Bijaksana banget sih, Kev. Iya dong. be safe. Yo, anything? Opportunity is always there. Watch out for next week. Watch out for next week. I guess buat gue susah kasih advice. I guess kalau Kevin lebih dari sisi amannya, I think upside-nya ya. Gue coba dari upside-nya. I think the opportunity is there gitu. The bull run I believe is not over, dan I think masih akan ada run-nya lagi, fresh liquidity masih akan masuk. Jadi opportunity is there gitu kan. Buat teman-teman yang mau berinvestasi ya, of course memang kayak Kevin bilang, be safe. Tapi at the same time ya, kalau kita educate ourselves dan punya community, punya analisa, punya kemampuan untuk bisa memilah dan actually put money di naratif yang tepat, di project yang tepat, ya opportunity is there gitu. Jadi ya kalau mau mencoba, ya the opportunity is there untuk dapat gains gitu. That's the upside. Nice. Guys, see you di episode kedua. Bye-bye. Bye guys.